Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai review jurnal yang berjudul Analisis Pengaruh Limbah Domestik Terhadap Kualitas Air Anak Sungai Asam. Dengan anggota kelompok yang pertama ada saya Putu Feni Sinta Dewi dengan NPM 221302301. Lalu ada Dinita Anggilarani dengan NPM 221302320. Ada Valentina Sukma Ayu dengan NPM 22130232021. Dan saya Gidiri Elvira dengan NPM 22130230022. Dan Naura Sabita dengan NPM 22130230067. Dan untuk materi yang pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, materi pertama akan dipresentasikan oleh saya Fenista Dewi dengan MPM 221302301. Yang pertama adalah studi area. Sungai Asam merupakan salah satu anak sungai yang mengalir di wilayah RT 15, Kelurahan Paal 5, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Kedalaman sungai bervariasi dari 0,5 meter di hulu hingga 3,8 meter di hilir. Sementara lebarnya berkisar antara 1,5 meter hingga 8,5 meter. Kecepatan aliran air lebih tinggi di hulu 0,6 m per detik dibandingkan hilir 0,3 m per detik. Next. Penelitian ini dilakukan pada dua titik lokasi, yaitu titik hulu AP1 dengan koordinat S seperti pada layar dan titik hilir AP2 dengan koordinat S seperti pada layar. Gambar peta di samping menunjukkan lokasi penelitian di Sungai Asam, termasuk titik pengambilan sampel yaitu di titik hulu AP1 dan titik hilir AP2. Dan wilayah pemukiman di sekitarnya. Peta ini memberikan gambaran tentang interaksi antara sungai dan lingkungan sekitar. Next. Jenis perairan, Sungai Asam termasuk dalam jenis perairan sungai, yaitu ekosistem air tawar yang mengalir secara alami. Sungai ini menerima aliran air dari berbagai sumber, termasuk limpasan permukaan, air hujan, serta buangan limbah domestik dan usaha kecil. Berdasarkan hasil penelitian, kualitas air Sungai Asam telah mengalami degradasi akibat meningkatnya kadar bahan pencemar seperti TSS, kekuruhan, pH, BOD, COD, dan amonia. Yang pertama, pada musim hujan, aliran air cenderung meningkat akibat limpasan dari daerah sekitarnya yang membawa material organik dan anorganik ke dalam sungai. Pada musim kemarau, debit air menurun, namun konsentrasi polutan seperti amonia dan deterjen dari limbah domestik menjadi lebih tinggi karena tidak terjadi pengenceran alami. Next. Aktivitas manusia yang mempengaruhi perairan yaitu aktivitas manusia di sekitar Sungai Asam menjadi faktor utama yang mempengaruhi kualitas air, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembuangan limbah domestik secara langsung ke sungai. Yang kedua, keberadaan usaha kecil seperti pencucian kendaraan dan laundry. Yang ketiga, sampah domestik yang tidak terkelola dengan baik. Yang keempat, perubahan tata guna lahan di sekitar sungai. Yang kelima, kurangnya vegetasi di bantaran sungai. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu kemungkinan polutan yang mencemari perairan. Pencemaran air sungai dapat diidentifikasi melalui berbagai parameter kualitas air, yaitu ada total suspended solid atau TSS, kekeruhan, pH, biochemical oxygen demand atau BOD, chemical oxygen demand atau COD, dan kandungan amonia. Next. Berdasarkan jurnal tersebut, terkait kualitas air anak Sungai Asam, terdapat beberapa kemungkinan polutan yang mencemari perairan. Yang pertama yaitu partikel tersuspensi dalam air seperti lumpur dan sampah organik yang berasal dari erosi tanah serta pembuangan limbah rumah tangga. Yang kedua ada meningkatnya partikel tersuspensi dalam air yang dapat menghalangi penetrasi cahaya dan mengganggu ekosistem perairan. Yang ketiga ada pembuangan limbah kimia seperti deterjen dan bahan pembersih. Next. Lalu ada akibat masuknya limbah organik dan anorganik dari aktivitas domestik yang menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut dalam air. Kemudian ada kandungan amonia atau NH3 yang tinggi, menjadi indikasi pencemaran dari limbah rumah tangga seperti sisa makanan. Dan kotoran manusia dan deterjen yang dapat beracun bagi biota perairan. Next. Dan hasil analisis berdasarkan jurnal tersebut terdapat beberapa hasil analisis yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kondisi hidrolika Sungai Asam. Berikut tabel hasil analisis hidrolika
sungai asam. Titik sampelnya itu ada di AP hulu dan hilir. Kedalamannya untuk AP hulu 0,5 meter dan untuk AP hilir 3,8 meter. Lebarnya AP hulu 1,5 meter dan AP hilir 8,5 meter. Kecepatan aliran meter per detiknya AP hulu 0,6 meter per detik dan AP hilir 0,3 meter per detik. Untuk yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu hasil analisis kualitas sungai asam. Berdasarkan hasil analisis kualitas air sungai asam yang terdapat dalam jurnal, beberapa parameter kualitas air dianalisis, antara lain biochemical oxygen demand atau BOD, chemical oxygen demand atau COD, total suspend solid atau TSS, amonia, kekeruhan, dan pH. Berikut adalah penjelasan mengenai parameter tersebut beserta hasil analisisnya. Dapat dilihat pada tabel. Yang pertama yaitu BOD. BOD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk mengurai bahan organik dalam air secara biologis. Baku mutu air sungai kelas 2 berdasarkan PP nomor 82 tahun 2001 adalah 3 mg per liter. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa BOD di titik AP atau hulu adalah 2,01 mg per liter, sedangkan di titik AP2 atau hilir adalah 2,80 mg per liter yang masih berada dalam batas baku mutu. Yang kedua yaitu COD. COD digunakan untuk mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik dalam air secara kimiawi. Baku mutu air sungai kelas 2 adalah 25 mg per liter. Hasil pengukuran COD di AP1 adalah 15 mg per liter, sementara di AP2 sebesar 27 miligram per liter. Nilai di AP2 melebihi baku mutu, menunjukkan adanya pencemaran dari limbah organik seperti sampah rumah tangga, usaha cuci mobil, dan laundry. Yang ketiga yaitu TSS, adalah jumlah padatan tersuspensi dalam air yang dapat mempengaruhi kejernihan air. Baku mutu TSS untuk air sungai kelas 2 adalah 50 mg per liter. Hasil analisis menunjukkan bahwa TSS di AP1 adalah 20 mg per liter dan di AP2 adalah 27 mg per liter yang masih berada dalam batas yang diperbolehkan. Yang keempat yaitu amonia merupakan indikator pencemaran bahan organik dari limbah domestik. Tidak ada baku mutu spesifik yang disebutkan dalam PP 82 tahun 2001, tetapi kadar amonia dalam air yang tinggi menunjukkan pencemaran serius. Hasil pengukuran di AP1 adalah 2,42 mg per liter dan di AP2 mencapai 13 mg per liter, menunjukkan adanya pencemaran tinggi akibat limbah domestik. Yang kelima yaitu kekuruhan. Kekuruhan diukur dalam suatu NTU atau Nephelometric Turbidity Unit dan menunjukkan banyaknya partikel tersuspensi dalam air. Baku mutu air minum menurut Permenkes nomor 492 Menkes per 4 2010 adalah 5 NTU. Hasil analisis menunjukkan bahwa kekeruhan di AP1 adalah 8,31 NTU, sedangkan di AP2 adalah 8,51 NTU, yang berarti melebihi batas dan menunjukkan keberadaan lumpur, pasir, atau bahan organik lainnya. Yang keenam, yaitu pH, menunjukkan tingkat keasaman atau kebasahan air dengan standar baku mutu untuk sungai kelas 2 antara 6 sampai 9. Hasil pengukuran di pH AP1 adalah 6,28, sedangkan di AP2 adalah 6,60 yang masih berada dalam rentang yang diperbolehkan. Berdasarkan metode indeks pencemaran atau IP yang mengacu pada keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 115 tahun 2003, kualitas air sungai asam di titik AP1 dan AP2 berada dalam kategori tercemar ringan dengan nilai indeks pencemaran masing-masing 1,61 pada hulu dan 1,71 pada hilir. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk presentasi yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu status mutu air.
Status mutu air dilakukan penentuan dengan mengikuti Keputusan Menteri Negeri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang pedoman penentuan status mutu air. Hasil analisis kualitas air di titik AP1 Hulu Sungai Asam menunjukkan bahwa beberapa parameter masih berada dalam batas baku mutu, tetapi terdapat indikasi pencemaran ringan pada parameter tertentu. Pada BOD5 sebesar 2,01 mg per liter masih berada di bawah baku mutu 3 mg per liter, yang berarti jumlah oksigen yang digunakan oleh mikroorganisme untuk mengurai bahan organik masih dalam batas aman. Hal ini menunjukkan bahwa beban pencemaran organik di titik hulu masih tergolong rendah. COD sebesar 15 mg per liter juga lebih rendah daripada baku mutu, yaitu 25 mg per liter, yang menandakan bahwa senyawa organik dalam air masih dalam tingkat yang dapat terurai dengan baik. Namun, adanya COD tetap menunjukkan potensi pencemaran dari bahan kimia yang berasal dari limbah domestik. Kemudian TSS sebesar 20 mg per liter lebih kecil dibandingkan batas 50 mg per liter, menunjukkan bahwa jumlah padatan tersuspensi seperti lumpur dan bahan organik di titik ini masih dalam batas normal. pH sebesar 6,28 masih berada dalam rentang baku mutu yaitu 6-9, menunjukkan bahwa air tidak terlalu asam maupun basah sehingga masih aman bagi ekosistem sungai. Kekeruhan tercatat 8,31 NTU yang melebihi baku mutu yaitu 5 NTU, menjadi satu-satunya parameter yang melebihi standar. Nilai kekeruhan yang tinggi menunjukkan banyaknya partikel tersuspensi dalam air yang dapat berasal dari erosi tanah di sekitar sungai, limbah rumah tangga, atau aliran air hujan yang membawa sedimen. Dari hasil perhitungan indeks pencemaran atau IP, rata-rata nilai CI per LI adalah 0,894 yang mengidentifikasikan bahwa sungai asam di titik AP1 Hulu masih dalam kondisi relatif baik, namun mulai mengalami pencemaran ringan akibat tingginya kekeruhan. Kondisi ini perlu diawasi lebih lanjut karena meningkatkan kekeruhan dapat berdampak pada ekosistem sungai seperti berkurangnya penetrasi cahaya ke dalam air yang dapat mengganggu fotosintesis organisme akuatik serta meningkatkan adanya endapan di dasar air sungai. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Untuk presentasi yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu nilai indeks pencemaran Sungai Asam. Hasil dari perhitungan indeks pencemaran di atas status mutu air Sungai Asam dapat dilihat pada tabel yang ada di layar. Nah, berdasarkan hasil analisis terhadap nilai indeks pencemaran pada Sungai Asam, dilakukan perhitungan status mutu air di 2 titik pemantauan, yaitu AP1 yang berada di bagian hulu dan AP2 yang terletak di bagian hilir sungai. Penentuan status mutu tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 yang menetapkan rentang nilai untuk berbagai kategori tingkat pencemaran air, di mana pada tabel 4 tersebut menyajikan hasil rekapitulasi nilai indeks pencemaran pada kedua titik pemantauan di Sungai Asam. Nah, berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa rentang nilai indeks pencemaran yang termasuk dalam kategori pencemaran ringan adalah 1 sampai 5 dan dalam perhitungan yang dilakukan nilai indeks pencemaran di titik AP1 Hulu diperoleh sebesar 1,61. Nah, jika dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan Kemen LH nomor 115 tahun 2003 tadi, maka nilai tersebut menunjukkan bahwa kualitas air di AP Hulu 1 itu tergolong dalam kategori tercemar ringan. Nah, sementara itu hasil pengukuran dan perhitungan indeks pencemaran pada titik AP2 hilir itu menunjukkan angka yang lebih tinggi yaitu 1,71. Namun berdasarkan pedoman baku mutu air yang sama, nilai tersebut juga berada dalam rentang kategori pencemaran ringan. Artinya, baik pada bagian hulu maupun hilir, mutu sungai air asam itu menunjukkan tanda-tanda pencemaran, tapi masih dalam tingkat yang tidak terlalu parah menurut standar yang berlaku. Next. Selanjutnya yaitu rencana upaya pengendalian pencemaran. Nah, parameter yang digunakan ini adalah COD, amonia, dan kekeruhan. Parameter COD itu diduga berasal dari sampah dan pembusukan zat organik lain, sedangkan amonia itu berasal dari limbah dapur atau limbah pemukiman atau perbengkelan yang berbentuk cair.
Nah, ditinjau dari sumber limbah yang menyebabkan parameter COD, amonia, dan kekeruhan itu, maka ada perlu rencana pengendalian untuk pencemarannya, yaitu dengan pengendalian di sumber pencemar. Bila sumber pencemarnya di sumber pemukiman yang berasal dari sampah, maka pengendaliannya adalah dengan melakukan pengelolaan sampah di sumber sampah. Nah, apabila pencemarnya dari limbah cair rumah tangga, maka upaya pengendaliannya adalah dengan pengelolaan limbah domestik di pemukiman. Selanjutnya, untuk peningkatan volume limbah domestik yang disalurkan atau dibuang di lingkungan itu juga mengakibatkan akumulasi bahan pencemaran air. Maka dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktivitas kegiatan manusia. Maka perlu untuk memfasilitasi penyaluran dan pengelolaan limbah air domestik dalam upaya mengoptimalkan jaringan limbah serta untuk melindungi fungsi lingkungan hidup dan mengaturnya dalam kebijakan daerah. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk kesimpulan akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, kesimpulannya berdasarkan hasil review jurnal kondisi hidrolik Sungai Asam menunjukkan bahwa kedalaman tertinggi mencapai 3,8 meter pada titik AP2 hilir dengan lebar sungai di titik tersebut sebesar 8,5 meter. Sementara kecepatan aliran tertinggi terukur di titik AP1 sebesar 0,6 meter per detik. Status mutu air sungai berdasarkan metode indeks pencemaran atau IP berada di dalam kategori cemar ringan di titik AP1 atau hulu dan AP2 hilir yang disebabkan oleh kadar amonia dan tingkat kekeruhan yang melebihi standar baku mutu. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai review jurnal ini. Jika ada kurangnya, kami memohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.